Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Burhanuddin dengan NIM 1924090168. Di sini saya akan mempresentasikan makalah intervensi psikologi dalam pendidikan dengan dari dosen Dr. Frida Medina Hayu Putri, MPSI, psikolog. Makalah saya memiliki judul Analisis Turunnya Motivasi Belajar Siswa saat masa pandemi COVID-19. Mari kita mulai. Isi makalah terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 adalah pendahuluan, bab 3 adalah isi, bab 2 adalah isi, bab 3 adalah penutup. Bab 1 ada latar belakang masalah dulu. Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. COVID-19 telah menjadi pandemi sehingga pemerintah negara telah melakukan blokade atau karantina. Pengertian karantina menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 6 tahun 2018 tentang karantina sanitasi adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar. Pemerintah Indonesia telah meminta penduduk untuk tinggal di dalam rumah dan mengisolasi diri. Salah satunya adalah pemerintah Indonesia yang menetapkan aturan PSBB atau PPKM yang sekarang yang merepresentasikan kendala sosial berskala besar dalam rangka penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan dengan harapan virus tidak semakin menyebar dan upaya penyembuhan bisa lebih optimal. Sebagai bagian dari upaya pengendalian sosial ini, pemerintah Indonesia juga telah membatasi aktivitas di luar rumah, seperti berjalan kaki, kegiatan pendidikan dilakukan oleh pembelajaran online. Pembelajaran online dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, khususnya internet. Pembelajaran online dilakukan dari jarak jauh, sehingga kegiatan belajar mengajar atau KBM tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan media cetak, baik media cetak maupun non-cetak. Saat belajar online, siswa dapat kurang aktif dalam menyampaikan keinginan dan pikirannya, yang dapat menyebabkan pembelajaran menjadi membosankan. Seseorang siswa yang bosan saat belajar akan mengalami kemunduran dalam hasil belajarnya. Oleh karena itu, perlu mendorong siswa untuk memotivasi siswa agar semangat belajar sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam belajar. Semangat belajar dapat dicapai dengan meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan motivator yang membuat seseorang tertarik untuk belajar sehingga dapat belajar secara terus-menerus. Motivasi yang rendah dapat menyebabkan keberhasilan yang buruk, sehingga menurunkan prestasi belajar siswa. Yang ini rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sistem pembelajaran saat masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah pengertian dari motivasi. Yang ketiga adalah pengertian dari motivasi belajar. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dan di saat pandemi COVID-19. Yang kelima ada bagaimana upaya cara meningkatkan motivasi belajar siswa pada saat masa pandemi COVID-19 menurut pandangan psikologi. Lanjut ke bab 2. Yang pertama adalah sistem pembelajaran sekolah di masa pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini juga sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi, paru-paru berat, hingga kematian. Coronavirus disease pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Virus ini sangat menular, sangat cepat, dan telah menyebar hampir ke semua negara. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk
memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan sekarang PPKM, pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB atau PPKM, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin 16 Maret 2020, yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap daerah. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Meskipun siswa berada di rumah, solusinya guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring. Yang kedua ada motivasi. Secara etimologis, kata motivasi berasal dari kata motif yang artinya dorongan, kehendak, alasan, atau kemauan. Maka motivasi adalah tenaga-tenaga atau force yang membangkitkan dan mengarahkan kelakuan individu. Motivasi bukanlah tingkah laku, melainkan kondisi internal yang kompleks dan tidak dapat diamati secara langsung. Akan tapi mempengaruhi tingkah laku. Penafsiran motivasi berdasarkan tingkah laku, baik yang verbal maupun non-verbal, menurut Mahfud DL, 1990. Konsep motivasi berawal dari konsep ahli filsafat, yaitu bahwa tidak semua tingkah laku manusia dikendalikan oleh akal, akan tapi banyak perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia ini di luar kontrol manusia. Maka dari itu lahirlah sebuah pendapat bahwa manusia di samping sebagai makhluk rasionalistik, manusia juga sebagai makhluk mekanistik, yaitu makhluk yang digerakkan oleh sesuatu di luar nalar, dari Chaplin 2001, Saleh, dan Wahab. Istilah motivasi berasal dari kata motif, yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan dorongan atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Motivasi menurut Usman Najati, motivasi yaitu kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada seseorang dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu. Menurut Sadiman sendiri, pada tahun 2007 menyebutkan motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Maka motif dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern, kesiapsiagaan. Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Berikutnya ada teori motivasi dalam psikologi, yaitu dari Maslow. Motivasi sangat berkaitan dengan anggapan bahwa apapun yang dilakukan manusia adalah dengan tujuan dan memenuhi segala kebutuhan, baik kebutuhan secara fisik maupun psikis. Berkaitan erat dengan pandangan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipuaskan dahulu sebelum memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan tertinggi dan sulit dalam hierarki Maslow diberi perhatian khusus, yaitu aktualisasi diri. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan individual harus dipuaskan dalam urutan sebagai berikut.
Yang pertama ada fisiologis, yang kedua ada keamanan, yang ketiga cinta dan rasa memiliki, yang keempat ada harga diri, yang kelima, yang terakhir, yang paling tinggi ada aktualisasi diri. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi ada 3. Yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dikerjakan. Yang kedua adalah menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang terakhir ada menyeleksi perbuatan. Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang siswi atau siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik sebab tidak serasi dengan tujuannya. Next. Yang tiga adalah motivasi belajar. Winkel tahun 2003 dan Puspitasari tahun 2012 mendefinisikan atas motivasi belajar adalah segala sesuatu usaha di dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan serta memberi arah kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan berperan dalam hal menumbuhkan semangat belajar dan individu. Motivasi belajar adalah dorongan dari proses belajar dan tujuan dari belajar. Beberapa siswa mengalami masalah yang dalam belajar yang berakibat prestasi belajar yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk mengatasi masalah yang dialami tersebut, perlu ditelusuri faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah motivasi belajar siswa, di mana motivasi belajar merupakan syarat mutlak untuk belajar, serta sangat memberikan pengaruh besar yang memberikan gairah atau semangat dalam belajar. Yang lainnya, motivasi belajar merupakan peranan yang khas adalah sebagai penumbuhan gairah dalam diri individu, serta memunculkan perasaan penggerak semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan memiliki semangat dan banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar sehari-harinya, menurut Hardiman 2011. Sedangkan menurut Jamarah tahun 2002, motivasi belajar pada setiap individu sangat berbeda, sehingga ada siswa yang sekedar ingin menghindari nilai jelek, bahkan untuk menghindari hukuman dari guru, dan orientasinya hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi. Namun ada pula siswa yang benar-benar ingin mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Berikut adalah 2 macam motivasi menurut Elida Praitno. Yang kedua itu adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Atau motivasi intrinsik. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor yang berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar. Harapan akan suatu cita-cita. Rusyan mendefinisikan motivasi intrinsik adalah dorongan untuk mencapai tujuan-tujuan yang terletak di dalam perbuatan belajar. Di samping itu, menurut Damayanti dan Mujiono, kita bisa membedakan motivasi intrinsik yang dikarenakan orang tersebut sedang melakukannya. Sebagai ilustrasi, seorang siswa membaca sebuah buku karena ia ingin mengetahui kisah seorang tokoh, bukan karena tugas sekolah. Motivasi memang mendorong terus dan memberi energi pada tingkah laku. Setelah siswa tersebut menanamkan sebuah buku, maka ia mencari buku lain untuk memahami tokoh yang lain. Dalam hal ini, motivasi intrinsik tersebut telah mengarahkan pada tumbuhnya motivasi berprestasi. Teori hierarki Maslow yang mengatakan bahwa motivasi intrinsik ada di dalam hierarki yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik adalah motif-motif dan yang aktif dan berfungsi karena ada perangsang dari luar. Damayanti dan Mujiono
Menjelaskan motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar seperti hadiah dan menghindari hukuman. Sedangkan menurut Primer Ryan, motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang keberadaannya karena pengaruh rangsangan dari luar. Jadi tujuan seseorang melakukan kegiatan belajar adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar. Selanjutnya, dorongan ekstrinsik yang digunakan guru agar dapat merangsang minat siswa dalam belajar seperti memberikan penghargaan dan celaan, persaingan atau kompetisi, hadiah, dan hukuman, serta memberikan informasi tentang kemajuan belajar siswa. Selanjutnya ada beberapa prinsip motivasi belajar. Menurut Syaiful Bahri Dejamarah, motivasi belajar mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seseorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar dan tidak hanya sekadar diketahui, tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar seperti dalam uraian berikut. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Seorang melakukan aktivitas belajar karena motivasi menunjukkan aktivitas yang nyata dan ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggerak yang mendorong seorang untuk belajar. Seorang yang berminat untuk belajar belum sampai pada tataran motivasi belum menunjukkan aktivitas yang nyata. Minat merupakan kecenderungan psikologis yang menyenangi sesuatu objek, belum sampai melakukan kegiatan. Namun minat adalah alat motivasi dalam belajar. Minat merupakan potensi psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi. Kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Efek yang diharapkan dari pembelajaran motivasi ekstrinsik adalah kecenderungan ketergantungan anak didik terhadap segala sesuatu di luar dirinya. Selain kurangnya percaya diri, anak didik juga bermental pengharapan dan mudah berpengaruh. Oleh karena itu, motivasi intrinsik lebih utama dalam belajar. Yang ketiga, ada motivasi berhubungan erat dengan motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Setiap orang senang dihargai dan tidak suka dihukum untuk bentuk apapun. Memuji orang lain berarti memberikan penghargaan atau prestasi kerja orang lain. Hal ini memberikan semangat kepada orang yang untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya. Tapi pujian yang diucap itu tidak asal ucap, harus pada tempat dan kondisi yang tepat. Kesalahan pujian bisa bermakna mengejek. Berbeda dengan pujian, hukuman memberikan kepada anak didik dengan tujuan untuk memberhentikan perilaku negatif anak didik. Frekuensi kesalahan yang diharapkan lebih diperkecil setelah diberikan hukuman kepada anak didik. Yang keempat adalah motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Dalam dunia pendidikan, anak didik membutuhkan penghargaan. Dia tidak ingin dikucilkan sebagai berbagai peranan dalam kehidupan yang dipercayakan kepadanya, sama halnya memberikan rasa percaya diri pada anak didik. Anak didik merasa berguna, dikagumi, atau dihormati oleh guru atau orang lain. Perhatian, ketenaran, status, martabat, dan sebagainya merupakan kebutuhan yang wajar bagi anak didik. Semuanya dapat memberikan motivasi bagi anak didik dalam belajar. Yang kelima, ada motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin akan menyelesaikan setiap pekerjaan yang ia lakukan. Dia yakin belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia. Hasilnya pasti akan berguna tidak hanya kini, tapi juga hari-hari mendatang. Yang terakhir ada motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Dari berbagai hasil penelitian selalu menyimpulkan bahwa motivasi mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan indikator yang baik buruknya prestasi belajar anak didik. Next slide. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Syah, tahun 2003 dalam Puspitasari Devi,
Beranang-Tias tahun 2012, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada 3. Yang pertama ada guru. Guru berperan penting dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa melalui metode pengajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Guru juga harus menyesuaikan aktivitas suatu mode dengan mengajar mata pelajaran tertentu. Pada pelajaran tertentu, guru harus menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan materi yang akan ia sampaikan. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap salah satu tujuan dari belajar itu sendiri. Yang kedua adalah orang tua dan keluarga. Tidak hanya guru di sekolah, orang tua atau keluarga di rumah juga berperan dalam mendorong, menimbang, dan mengarahkan anak-anak untuk belajar. Oleh karena itu, orang tua dan keluarga harus bisa membimbing, membantu, dan mengarahkan anak dalam mengatasi kesulitan yang memungkinkan dihadapi dalam belajar. Saat merasa memahami konsep-konsep dalam pelajaran, anak akan termotivasi untuk belajar. Yang terakhir ada masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dan lingkungan berpengaruh terhadap motivasi belajar pada anak masa sekolah. Lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar adalah pengaruh dari teman sepermainan. Seorang anak yang rajin melakukan kegiatan belajar secara rutin akan mempengaruhi dan mendorong anak lain untuk melakukan kegiatan yang sama. Selanjutnya ada faktor turunnya motivasi belajar pada saat masa pandemi COVID-19. Wabahnya virus COVID-19 menyebar di Indonesia ini membuat pemerintah mengambil langkah tegas dengan cara menutup sementara sekolah-sekolah dan meliburkan para murid agar virus tidak semakin menyebar di masyarakat. Meliburkan para murid selama 2 minggu, dan saat itu pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proses belajar mengajar di sekolah, namun dengan metode yang sangat baru di Indonesia, yaitu dengan metode pembelajaran tatap maya atau daring, di mana metode pembelajaran ini dirancang sedemikian rupa agar siswa tidak perlu keluar rumah untuk pergi sekolah, sehingga pembelajaran bisa dilakukan di rumah masing-masing. Pembelajaran daring ini biasanya menggunakan media video conference seperti Zoom, Google Meet, dan bisa juga melewati WhatsApp Group. Pada masa pembelajaran tatap maya pun menimbulkan masalah-masalah baru yang dihadapi tidak hanya guru dan murid, namun juga ke orang tua murid. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya motivasi belajar pada saat masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah kurangnya fasilitas yang mendukung pembelajaran. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak menyebabkan penutupan bisnis, perkantoran, restoran, dan banyak lagi yang menyebabkan sebagian para orang tua kehilangan pekerjaannya. Dikarenakan banyak orang tua yang kehilangan pekerjaannya itu, membuat sebagian murid tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang anaknya dalam melakukan pembelajaran tatap maya, seperti membelikan laptop, handphone yang memadai, dan kuota internet anak. Fasilitas lain yang membuat kehilangan motivasi belajar siswa adalah kurangnya meratanya internet yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembelajaran tatap maya ini sangat mengandalkan koneksi internet sebagai syarat kelancaran pembelajaran. Lemotnya jaringan dikarenakan kurangnya merata internet tersebut membuat siswa kehilangan motivasi belajar. Yang kedua adalah sulit terjalankannya kegiatan sosial dengan orang lain. Dikarenakan metode pembelajaran tatap maya ini mengharuskan kita belajar dari tempat kita sendiri, kegiatan sosial yang biasanya terjadi di sekolah seperti diskusi kelompok sampai hanya sebatas berbincang dengan teman dekat pun menjadi sangat sulit. Itulah yang membuat pembelajaran tatap maya menurut murid membosankan dan menurunkan motivasi belajar mereka. Selanjutnya ada materi yang tidak disampaikan secara maksimal. Materi yang tidak dapat Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil, kemampuan guru yang kurang mengatasi jika ada kendala mic dari guru yang bermasalah, dan lain-lain. Metode pembelajaran yang tidak efektif untuk pembelajaran tatap maya pun bisa juga membuat materi tak tersampaikan dengan sempurna. Belajarnya materi yang sulit dicerna tersebut membuat murid kehilangan motivasi belajarnya dan malah teralihkan fokusnya ke hal yang lain. Selanjutnya ada lamanya masa pembelajaran daring.
Lamanya masa pembelajaran daring juga menyebabkan peserta didik jenuh karena pembelajaran yang begitu-begitu saja. Dan tidak ada pengawasan dalam pembelajaran. Tak hanya itu, terkadang pembelajaran secara daring itu juga hanya berisi tugas yang diberikan oleh pendidik lalu dikumpulkan setelah selesai melalui media daring juga. Terakhir, faktor turunnya motivasi belajar pada saat masa pandemi COVID-19 ialah sedang adanya masalah di rumah. Ada sebagian anak pergi ke sekolah untuk memiliki tujuan terhindar dari konflik yang sedang berlangsung di rumah dia. Dengan adanya COVID-19 ini, di mana metode pembelajaran melewati metode tatap maya, membuat anak tersebut terisolasi di rumah dan membuat dia tidak fokus dalam ikut pembelajaran dikarenakan masalah dia yang di rumah belum terselesaikan. Bab 2 yang terakhir adalah cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa saat masa pandemi COVID-19. Banyak cara untuk menentukan metode apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran tatap maya ini, yang akan membuat motivasi belajar para siswa kembali naik dan pembelajaran tatap maya ini menjadi lebih efektif dari sebelumnya. Dengan permasalahan ini, semua lini harus saling bersatu dengan seperti siswa dan guru, orang tua murid, serta sampai pemerintah harus ikut andil guna perbaikan pendidikan tatap maya ini yang lebih efektif agar motivasi belajar para siswa kembali naik. Para ahli seperti Geek dan Berliner tahun 1979, Frank dan Raven 1959 menyarankan sejumlah cara meningkatkan motivasi anak didik tanpa harus melakukan reorganisasi kelas secara besar-besaran. Yang pertama adalah menggunakan pujian verbal, menggunakan tes dan nilai secara bijaksana. Yang ketiga adalah membangkitkan rasa ingin tahu dan hasrat eksplorasi. Keempat adalah melakukan hal yang luar biasa. Yang kelima adalah merangsang hasrat anak didik. Yang keenam adalah memanfaatkan apersepsi anak didik. Yang ketujuh adalah menerapkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam konteks yang unik dan luar biasa. Yang ke-8 adalah meminta anak didik untuk mempergunakan hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang ke-9 ada menggunakan simulasi dan permainan. Yang ke-10 ada memperkaya daya tarik sistem motivasi yang bertentangan. Yang terakhir ada memperkecil konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan. Selanjutnya adalah cara meningkatkan motivasi belajar siswa saat masa pandemi COVID-19. Berikut ini ialah cara pendorong untuk menggerak siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi di masa pandemi COVID-19 ini. Berikut ini adalah cara mencapai motivasi belajar. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran online, guru adalah faktor penentu keberhasilan pembelajaran online. Guru adalah faktor yang dominan dalam penentuan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang memiliki kualitas yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik juga. Yang kedua adalah memilih metode pembelajaran yang tepat. Guru dituntut untuk dapat memilih metode belajar yang tepat untuk mengajar. Jika guru dapat memilih metode belajar dengan tepat, maka tujuan belajar akan tercapai dengan lebih mudah. Pemilihan metode belajar yang tepat juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa sehingga akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga adalah memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar yang baik juga menentukan motivasi dalam proses pembelajaran online. Belajar online memerlukan fasilitas yang menunjang pembelajaran seperti internet, komputer, atau gawai. Pemanfaatan fasilitas yang baik akan memaksimalkan materi yang akan disampaikan dengan maksimalkan fungsi fasilitas yang ada. Pihak sekolah diharapkan memberikan dukungan yang optimal untuk mendukung pembelajaran online yang dilaksanakan oleh para gurunya. Seperti pengadaan sumber belajar, komputer yang tersambung dengan internet, dan alat-alat yang mendukung kegiatan pembelajaran bagi para guru. Sarana prasarana tersebut digunakan untuk mencari pengetahuan dan informasi dari berbagai sumber.
Selanjutnya ada memanfaatkan penggunaan media. Penggunaan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan penggunaan media yang menarik, sehingga akan membuat siswa tertarik pada pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa membuat atau menggunakan media animasi yang mendukung pembelajaran online. Contohnya, guru bisa menggunakan animasi untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu dengan proses penyampaian materi yang lebih menarik. Media animasi juga yang digunakan dapat menggunakan PowerPoint yang menarik, membuat bagian yang menarik, membuat poster, atau membuat animasi video. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran online penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran online, maka dapat diketahuilah apa pembelajaran yang dapat efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, maka melakukan modifikasi pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan sistem dan sesuai dengan siswa. Yang terakhir ada dibukanya kembali pembelajaran tatap muka. Dikarenakan pada bulan Juli terjadi lonjakan yang sangat pesat dari pasien COVID-19, pemerintah pada tanggal 21 Juli melakukan kebijakan dengan mengganti PPKM darurat menjadi PPKM dengan level 1 sampai 4 sesuai dengan keadaan daerah-daerah tersebut. PPKM level 4 berlangsung cukup lama sampai tanggal 30 Agustus 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim membuat kebijakan bahwa pendidikan tatap muka sudah bisa dilakukan pada hari Senin 30 Agustus di sejumlah daerah yang wilayahnya sudah ditetapkan sebagai PPKM level 3, 1 sampai 3. Meskipun kapasitas belum bisa seperti normal, seperti dulu, dan jam pelajarannya juga dibatasi, namun ini merupakan salah satu kemajuan bagi kegiatan pendidikan. Pendidikan tatap muka terbatas ini juga bisa menjadi salah satu jalan keluar dari cara menaikkan motivasi kembali para siswa. Di mana mereka yang mengikuti pendidikan tatap muka terbatas ini bertemu kembali dengan teman-temannya, dapat berinteraksi secara langsung dengan teman dan guru, mendapatkan metode belajar yang lebih variatif, lagi dikarenakan semua sudah berkumpul di satu ruangan, dan tidak adanya hambatan seperti internet yang lemot atau terputus. Namun perlu diingat, semua kegiatan belajar tatap muka terbatas tersebut juga memiliki resiko yang lebih besar. Maka Menteri pun memberitahu jika semua yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ini harus memiliki protokol kesehatan yang baik dan semua berjalan dengan baik. Oke. Sekarang ada di bab terakhir atau penutup. Ada kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas mengenai analisis turunnya motivasi belajar para siswa pada saat masa pandemi COVID-19, dapat disimpulkan sebagai berikut. Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Penurunan yang terjadi pada motivasi belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 ini terjadi dikarenakan banyak faktor seperti susahnya sinyal pada internet, metode belajar dari guru yang monoton, dan membosankan. Kejenuhan akibat pandemik sendiri dan fasilitas penunjang yang diberikan oleh pemerintah pun minim. Hal inilah yang membuat motivasi belajar siswa pun turun. Dengan itu pun minat mereka dalam belajar dan berprestasi juga ikut turun. Diperlukan banyak evaluasi dalam menangani turunnya motivasi belajar para siswa ini. Semua sektor pun turut ikut serta dalam perbaikan ini guna tidak menurunnya kualitas SDM bangsa Indonesia di masa depan. Siswa pun sebenarnya juga harus ikut andil mengenai motivasi belajar mereka masing-masing, walaupun pada masa sulit seperti ini. Namun pada sekarang ini, dikarenakan dari turunnya lonjakan kasus COVID-19 dan mulai kembalinya diadakan pembelajaran tatap muka ini, bisa menjadi titik awal kebangkitan motivasi belajar para siswa, di mana mereka bisa kembali bersosialisasi lagi dengan
dengan teman-temannya, dengan gurunya seperti sedia kala. Meskipun masih terdapat batas-batasan protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Kedua adalah saran. Teruslah berevaluasi dalam segala kebijakan yang kurang memiliki dampak. Evaluasi ini pun tidak hanya dari satu sisi saja. Semua instansi yang berhubungan dengan pendidikan harus ikut serta dalam pengembangan metode belajar guna membaikkan motivasi belajar para siswa yang sulit ini. Guru harus lebih memikirkan cara efektif dalam mengajar, dan murid pun juga harus tetap menjaga motivasi belajarnya meskipun sedang berada di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, sekian presentasi makalah intervensi psikologi dalam pendidikan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata dari makalah saya ini karena masih banyak kekurangan dari diri saya ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.